Viral, di balik pintu neraka para munafik, drama, dendam, dan rahasia gelap yang terbongkar. Bayangkan sebuah rumah tua yang tampak suci di luar, namun menyimpan rahasia gelap tiga sahabat munafik, Raka, Mira, dan Farid, yang saling menutupi kebusukan mereka di depan orang lain. Saat hujan deras membasahi kota, pertemuan mereka berubah menjadi permainan psikologis yang mematikan, di mana pujian manis menjadi senjata, rahasia lama terbongkar, dan dendam yang terpendam memuncak hingga tragedi tak terelakkan menelan semuanya. Ingin tahu bagaimana hipokrisi dan kebohongan bisa menghancurkan hidup seseorang hingga pintu neraka pribadi terbuka lebar? Simak kisah penuh ketegangan ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe Ruang Tafsir agar tidak ketinggalan cerita-cerita dramatis penuh pesan moral yang akan membuka mata dan hati Anda. Di balik pintu neraka para munafik. Malam itu hujan turun dengan deras, menutupi kota dengan kabut tipis yang membuat lampu jalan seperti bercampur dengan kabut emas. Di tengah kesunyian itu, rumah tua milik Raka berdiri kokoh di ujung jalan, tampak rapi dan suci dari luar. Pintu kayunya yang berat berderit pelan ketika dibuka, menandakan bahwa malam ini bukan sekadar pertemuan biasa. Raka menyambut tamu pertama, Mira, dengan senyum yang ramah namun matanya menyiratkan kehati-hatian. "Mira, kau datang tepat waktu," katanya sambil menepuk bahu perempuan itu. Mira membalas senyum dengan anggun, tapi di balik wajahnya yang bersih dan tenang, ada sesuatu yang berkilat licik, seolah menimbang setiap kata yang akan ia ucapkan. Tidak lama kemudian, Farid muncul di ambang pintu. Jas hitamnya rapi, rambutnya disisir licin ke belakang, dan ekspresi wajahnya menenangkan, tapi ada aura kewibawaan yang membuat siapapun menunduk saat menatapnya. "Raka, aku senang kau mengundang kami malam ini," ucap Farid, suaranya lembut tapi menembus ke setiap sudut ruangan. Ketiganya duduk di ruang tamu yang diterangi lampu kuning redup. Meja kayu besar di tengah dihiasi dengan teh hangat dan kue-kue kecil, namun suasana tetap kaku. Setiap kata yang mereka ucapkan terasa manis, tapi tajam seperti pisau di balik senyum mereka. Mereka saling memuji kesalehan, keberhasilan, dan reputasi masing-masing di masyarakat. Raka mulai membuka percakapan dengan topik ringan, namun selalu menyelipkan pujian halus untuk dirinya sendiri. "Allah memang memberi kita jalan yang lurus, bukan? Setiap kebaikan yang kita lakukan, semoga menjadi cahaya bagi orang lain," ujarnya, matanya menatap Mira dan Farid seolah menantang mereka untuk tidak menertawakannya. Mira membalas dengan senyum manis, "Benar sekali, Raka. Dan kita semua berusaha menutupi kekurangan kita agar tetap terlihat mulia di mata orang lain." Ada nada sarkasme tipis yang disamarkan dengan lembutnya suara, seakan ia tahu rahasia-rahasia gelap Raka dan Farid, tapi belum saatnya membongkarnya. Farid mencondongkan tubuh ke depan, menatap kedua temannya dengan mata yang tajam. "Kita semua manusia, tentu ada kelemahan," katanya sambil tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak menenangkan, justru menimbulkan ketegangan halus yang membuat Raka menelan ludah, sementara Mira menahan tawa kecil yang seolah tidak ada di sana. Suasana semakin tegang saat percakapan beralih ke pengalaman pribadi. Raka bercerita tentang amalnya yang besar, Mira tentang kebaikannya terhadap tetangga, dan Farid tentang nasihat bijaknya untuk orang-orang di sekelilingnya. Namun setiap cerita itu justru menyingkap sedikit demi sedikit kebohongan mereka, ketiganya saling mengukur, mencari celah untuk menyerang. Perlahan, senyum hangat mulai berubah menjadi permainan tatapan dan kata-kata penuh makna ganda. Raka menatap Mira lebih lama dari biasanya, merasa ada yang disembunyikannya. Mira, dengan anggun, mencondongkan kepala, seakan berkata, "Aku tahu apa yang kau sembunyikan." Farid, di sudut lain, memutar matanya sambil menimbang, siapa yang akan menjadi pion pertama dalam permainan malam itu. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang menggantung di udara, hujan masih menetes di atap rumah tua, dan ketiganya menatap satu sama lain dengan hati-hati. Di balik pintu yang berat itu, rahasia mereka masih tersembunyi, tapi bayangan kebusukan masing-masing sudah mulai menampakkan diri. Pintu pertemuan telah terbuka, dan malam yang panjang baru saja dimulai. Bayangan kebohongan. Pagi berikutnya, hujan telah reda, meninggalkan udara dingin dan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Namun, ketegangan malam sebelumnya masih terasa. Di ruang tamu yang sama, ketiganya duduk lagi, kini lebih waspada.
Setiap gerakan kecil, senyum samar, dan kata yang diucapkan seolah memiliki dua makna, manis di bibir, beracun di hati. Mira memulai percakapan dengan suara lembut namun menusuk, "Raka, aku dengar tentang proyek amalmu kemarin, sungguh hebat, meski sebagian orang mengatakan hasilnya berbeda dari yang kau katakan." Senyum Raka sedikit menegang. Ada nada sindiran halus di setiap kata Mira, seakan ia ingin menyalakan percikan konflik pertama. Raka menegakkan punggung, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. "Ah, semua orang pasti iri. Yang penting Allah mengetahui niatku," jawabnya, suaranya tegas, namun sedikit bergetar. Mata Mira tidak berpaling, tatapannya dalam dan penuh makna, seperti sedang menimbang kebusukan yang tersembunyi di balik kesalehan Raka. Farid mencondongkan tubuh, tangannya menatap cangkir teh yang digenggamnya. "Kita semua pasti pernah memiliki kelemahan, bukan? Kadang niat baik bisa menimbulkan hasil yang tak diharapkan," ucapnya pelan. Suaranya terdengar menenangkan, tapi di balik itu ada peringatan tersirat, bahwa ia selalu tahu celah di setiap kebohongan. Mira tersenyum tipis, menatap Farid, lalu berbisik hampir tak terdengar, "Beberapa orang juga mengatakan, nasihatmu sering menguntungkan dirimu sendiri, bukan yang kau bimbing." Farid menahan napas sejenak, menatapnya dengan mata tajam. Ini bukan ancaman terbuka, tapi permainan psikologis yang perlahan menjerat mereka dalam ketegangan yang tak terlihat. Raka merasa darahnya mulai panas. Ia menatap kedua teman yang dulu ia anggap sahabat, kini seperti lawan. "Kalian selalu ingin melihat kesalahan orang lain, ya? Padahal kita semua di sini ingin menjadi contoh yang baik," ucapnya, nada suara tegas tapi retak di beberapa bagian. Mira menahan tawa kecil. Farid tetap tenang, tapi matanya menelusuri setiap ekspresi Raka dengan tajam. Suasana makin memanas ketika Mira mulai bercerita tentang kebaikan yang dilakukannya terhadap tetangga, tapi tanpa disadari ia menyebut detail yang memojokkan Farid. Farid langsung menanggapi dengan kalimat lembut tapi menusuk, "Kau selalu memuji dirimu sendiri, Mira, tapi apakah semua niatmu murni karena Allah atau hanya untuk orang lain melihatmu?" Raka kini ikut tersenyum pahit, menyadari permainan mulai berputar. "Farid, kau selalu menasihati orang lain, tapi kadang aku bertanya-tanya, siapa yang menasihati kau?" Suasana menjadi panas, kata-kata yang sebelumnya manis kini tajam seperti belati. Mereka saling mengukur, siapa yang akan membuka rahasia pertama. Detik-detik terasa panjang, suara hujan yang telah reda seperti meninggalkan kesunyian mencekam. Tatapan mereka saling meneliti, mencari celah untuk menyerang. Bayangan kebohongan mulai menutupi kebaikan yang mereka tunjukkan. Rumah tua itu kini bukan hanya tempat pertemuan, tapi juga arena perang psikologis, di mana setiap kata bisa menjadi senjata mematikan. Babak ini berakhir dengan ketegangan yang menggantung di udara. Ketiganya duduk diam, menatap satu sama lain dengan waspada, menyadari bahwa permainan ini baru saja dimulai. Bayangan kebohongan mulai menampakkan diri, dan masing-masing tahu bahwa tidak ada yang bisa menghindari pembongkaran rahasia mereka. Setiap senyum, kata, dan tatapan telah menjadi tanda awal neraka yang menunggu di balik pintu rumah tua itu. Api dendam. Malam kembali turun dengan gelap pekat, hanya diterangi cahaya lampu temaram dari rumah tua Raka. Udara dingin menembus melalui jendela, dan ketegangan di antara mereka seperti bara api yang siap meledak. Setiap kata yang diucapkan terasa berat, setiap senyum menyimpan racun tersembunyi. Mira mulai membuka percakapan dengan nada santai, "Raka, kau tahu, beberapa orang mempertanyakan amalmu kemarin, tapi tentu mereka tidak tahu seperti apa niatmu di balik itu." Senyum tipisnya menusuk seperti duri. Raka menatapnya dengan mata menebar amarah tersembunyi. "Mira, kau selalu tahu cara membuat orang lain merasa bersalah," Raka menjawab, suaranya bergetar namun dipaksakan tenang. "Tapi apakah kau sendiri benar-benar suci di mata Allah, atau hanya pura-pura di depan orang?" Ia menatapnya, mencoba menantang wanita itu dengan tatapan tajam. Farid memotong dengan suara lembut tapi menegaskan, "Kalian berdua terlalu cepat menilai. Kadang kebaikan seseorang bisa tersembunyi, tapi juga bisa menjadi senjata untuk orang lain. Kau, Raka, terlalu yakin dengan niatmu sendiri." Matanya menelusuri ruang, menandakan bahwa ia tahu lebih banyak dari yang mereka sadari. Mira tersenyum sinis, mencondongkan tubuhnya ke depan.
Farid, nasihatmu selalu terdengar bijak, tapi bukankah itu justru untuk memanipulasi orang lain agar sesuai keinginanmu? Suara halusnya seperti menyayat, dan Raka menatap Farid, heran sekaligus kagum dengan keberanian Mira membuka luka lama itu. Raka merasa darahnya mendidih. Cukup, aku lelah dengan permainan kata-kata ini. Kalian pikir bisa menjerumuskanku dengan bisik-bisik licik kalian? Suaranya meninggi, dan untuk pertama kalinya, jarak di antara mereka terasa nyata. Ketegangan yang tersembunyi kini mulai memanifestasikan diri menjadi permusuhan terbuka. Farid menatap tajam, matanya berkilat. Kau juga bukan malaikat, Raka. Semua yang kau tunjukkan hanyalah topeng. Dan Mira, jangan pikir kau tidak terlihat. Semua orang punya bayangan, dan bayanganmu sudah mulai terlihat jelas malam ini. Mira menutup matanya sebentar, menghela napas, lalu membuka matanya dengan tatapan dingin. Kita bertiga sama-sama bermain di neraka kecil kita sendiri. Dan malam ini, kita akan melihat siapa yang pertama jatuh. Kata-katanya menegaskan bahwa permainan psikologis ini tidak lagi bisa ditahan, api dendam kini menyala di setiap hati. Lampu di ruang tamu bergetar, seolah merasakan ketegangan yang memuncak. Kata-kata yang sebelumnya manis berubah menjadi serangan terbuka, tatapan berubah menjadi senjata, dan gerakan tubuh menjadi ancaman. Rumah tua itu bukan lagi tempat aman, ia berubah menjadi arena konflik, di mana kebohongan yang menumpuk mulai meledak. Babak ini berakhir dengan ketiga tokoh saling menatap tanpa sepatah kata pun, napas mereka terengah, hati mereka dipenuhi amarah, dan api dendam berdenyut di udara. Tidak ada yang ingin mundur, dan ketiganya tahu, malam berikutnya akan menjadi saksi pembongkaran rahasia yang lebih gelap, lebih mematikan, dan lebih tragis. Neraka terbuka, malam semakin gelap, dan hujan mulai turun lagi, derasnya memukul atap rumah tua seperti dentuman peringatan. Di ruang tamu, ketegangan yang selama ini tersembunyi kini meledak. Kata-kata manis telah berubah menjadi serangan langsung, tatapan saling menembus, dan napas mereka cepat, tegang, seolah menunggu ledakan berikutnya. Raka, yang selama ini mencoba mengendalikan situasi, kini kehilangan kesabaran. Cukup, aku tidak ingin mendengar lebih banyak kebohongan kalian. Teriaknya, suara itu, menggema di dinding rumah tua, dan detik itu juga, suasana berubah menjadi perang terbuka. Mira menatap Raka dengan dingin. Kau pikir kau suci, kau menipu keluargamu, menipu orang-orang yang percaya padamu, dan kau masih berani bicara tentang kebaikan di mata Allah. Ia maju satu langkah, suaranya tenang tapi setiap kata seperti racun yang menusuk hati Raka. Farid berdiri, tangannya mengepal. Dan kau, Mira, semua kebaikan yang kau pamerkan hanyalah topeng. Semua orang yang kau lukai, kau pura-pura tidak tahu. Kalian berdua sama-sama munafik. Ledakan kata-kata Farid membuat Raka mundur, namun di matanya muncul kemarahan yang membara. Perlahan, percakapan berubah menjadi perkelahian fisik. Raka mendorong Mira, Farid mencoba menahan Raka, dan Mira mendorong balik dengan kekuatan yang tak terduga. Meja teh terbalik, cangkir dan piring berhamburan, dan lampu temaram bergetar hingga cahaya hampir padam. Di tengah kekacauan, rahasia-rahasia mereka terbongkar satu per satu. Raka mengungkap kebohongan Mira di lingkungan sosial, Mira menyoroti kegagalan dan manipulasi Farid terhadap orang-orang di sekitarnya, dan Farid mengekspos kebusukan Raka dalam bisnis dan keluarganya. Setiap pengungkapan membuat luka semakin dalam. Suasana semakin panas saat ketiganya menyadari bahwa mereka semua sama-sama berdosa, terjebak oleh kebohongan dan keserakahan masing-masing. Tidak ada yang bisa mengaku benar, dan rumah tua itu seakan menelan mereka dalam bayangannya sendiri, simbol neraka yang mereka ciptakan sendiri. Teriakan mereka terdengar seperti gema di seluruh rumah. Raka, Mira, dan Farid saling menuding, saling menjerumuskan satu sama lain ke jurang kehancuran. Lampu di ruang tamu akhirnya padam, menyisakan gelap yang mencekam, hanya terdengar suara hujan dan detak jantung mereka yang panik. Di kegelapan itu, sebuah percikan api kecil dari lampu minyak yang terguling memulai kebakaran. Api mulai merayap ke tirai dan furnitur kayu. Ketiga tokoh panik, saling dorong dan tarik, namun tidak ada yang peduli menyelamatkan diri, karena mereka terlalu sibuk saling menuding, menjerumuskan satu sama lain dalam amarah dan dendam. Babak ini berakhir dengan ketiganya terjebak di tengah kobaran api. Rumah tua itu kini menjadi simbol neraka mereka sendiri, menelan kebusukan dan dendam yang selama ini tersembunyi.
Mereka sadar bahwa permainan ini telah melampaui kata-kata dan tipu daya. Malam ini, semua rahasia gelap akan menjadi saksi kehancuran mereka. Pintu terkunci. Api menjalar dengan cepat, menyelimuti seluruh ruang tamu rumah tua itu. Suara kayu terbakar dan kaca pecah menambah teror yang memenuhi udara. Ketiganya terjebak di tengah kobaran, napas terengah, mata menatap satu sama lain dengan panik dan kebencian yang memuncak. Raka, tercekik oleh asap, mencoba mencari jalan keluar, namun pintu kayu yang berat tidak bisa dibuka. "Allah, tolong aku!" teriaknya, suaranya pecah di antara suara api dan reruntuhan. Mira dan Farid juga sama paniknya, mereka saling mencari celah, tapi setiap langkah terasa buntu. Mira menatap Raka dengan mata penuh dendam sekaligus ketakutan. "Kau pikir kita bisa keluar tanpa menghadapi semua dosa kita sendiri?" katanya, suaranya nyaris tersedak oleh asap. Farid hanya menatap mereka berdua, wajahnya pucat, menahan amarah dan panik sekaligus. Di tengah kepanikan, rahasia terakhir terbongkar. Mira menuduh Raka sengaja menutupi aib besar demi kekuasaan bisnisnya. Raka membalas, menuding Mira memfitnah dan memanipulasi orang-orang yang tak bersalah. Farid, yang selama ini terlihat tenang, kini mengungkap bahwa ia telah memeras dan menghancurkan hidup orang demi keuntungan pribadi. Ketiganya saling menatap, terperangkap dalam pengakuan sendiri. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar bersih, tidak ada yang pantas selamat dari kobaran api moral dan fisik yang telah mereka ciptakan sendiri. Rumah tua itu menjadi cermin neraka mereka, menolak memberi jalan keluar. Suara jeritan dan tangisan memenuhi ruangan. Raka terduduk, tangannya menutupi wajahnya, menyesali semua kebohongan dan tipu daya yang pernah ia lakukan. Mira terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, menyesali kesombongan yang selalu ia sembunyikan di balik senyum manis. Farid menunduk, menyesal atas keserakahan yang menjerumuskan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Asap mulai menutupi pandangan, api mengaum lebih ganas. Mereka mencoba saling meraih tangan, tapi kebencian dan dendam membuat setiap kontak terasa menusuk. Mereka sadar, malam itu bukan hanya kebakaran fisik, tapi juga kehancuran moral yang tak bisa diperbaiki. Saat api semakin dekat, ketiganya terpaksa berhenti bergerak. Nafas mereka terengah, mata mereka terpejam sesaat, menyadari semua tipu daya, kesombongan, dan kebusukan yang mereka lakukan telah kembali menghancurkan diri sendiri. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan. Neraka yang mereka bangun sendiri kini menelan mereka tanpa ampun. Lampu minyak terakhir padam, gelap total menyelimuti rumah tua itu. Hanya suara api dan deru angin yang terdengar, seolah alam sendiri menertawakan kesalahan mereka. Raka, Mira, dan Farid kini hanya bisa merasakan kepedihan dan penyesalan yang menusuk jauh ke dalam hati, sementara rumah tua itu terus membakar sisa kebohongan dan dendam yang tersisa. Cerita berakhir dalam keheningan tragis. Rumah tua tetap berdiri, tetapi kosong dan penuh abu, simbol neraka pribadi mereka. Pintu yang berat kini terkunci selamanya, menegaskan pesan moral, hipokrisi, kebohongan, dan keserakahan akan selalu kembali menghancurkan diri sendiri. Bayangan kebusukan mereka tetap tertinggal, menjadi pelajaran pahit bagi siapapun yang menyaksikan, bahwa pintu neraka para munafik tidak pernah bisa dibuka dari luar, hanya mereka yang membangunnya sendiri yang terperangkap selamanya.